بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله وسلم على النبي سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين صلى الله وسلم على النبي سيدنا. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Bye. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Yang saya hormati di jamaah Safari Jumat Berkah. Jadi ada koordinatornya, ada pimpinannya, dan pengurus. Selamat datang di tempat kami. Kemudian jamaah sekalian, kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan kajian kita di dalam tafsir Al-Baydawi pada ayat 111. Jadi sebelumnya kita ingin menceritakan, ini kata Imam Al-Baghawi, ini namanya jumlah khabariyah yang akan kita baca sekarang. Walaupun ayat ini ditujukan untuk Yahudi dan Nasrani, tetapi ini jumlah khabariyah. Jadi contoh jumlah khabariyah begini. Ketika Allah mengatakan di dalam Al-Quran, wa asirru qaulakum awijharu bih, itu kalimat perintah di situ. Jadi arti kalimat perintah apa? Wa asirru, sembunyikan omonganmu dan zahirkan omonganmu. Itu walaupun kalimat itu perintah, tapi maknanya khabariyah. Jadi kalau tadi kita terjemahkan, sekarang kita tafsirkan. Wa asirru qaulakum, maknanya apa? Khabariyah. Walaupun kamu sembunyikan apa yang kamu niatkan di dalam hatimu, dan apa yang kamu nampakkan itu Allah Maha mengetahui. Ya, jadi itu namanya apa? Dari jumlah perintah itu menjadi khabar, berita, jumlah khabariyah. Ini ayat 111 begitu juga. Jadi ayat 111 adalah cerita sejarah. Itu bagaimana Yahudi dan Nasrani ribut satu sama lainnya. Yahudi mengatakan yang masuk surga saya. Kata Nasrani yang masuk surga itu kami, kelompok kami. Artinya Allah Subhanahu wa taala ingin memberitahukan, tidak ada orang yang bisa mengklaim kalau dia masuk ke dalam surga. Sehingga Imam Sya'rawi mengatakan, mengklaim itu namanya matami'ul humqi. Itu bodoh, itu namanya bodoh. Dan yang mengklaim orang lain masuk neraka itu juga bodoh. Makanya kata Imam Sya'rawi, itu penentuan surga neraka itu sama Allah. Jadi kita itu beribadah saja, patuhi saja perintah Allah, jauhi saja apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi sekarang kita akan melihat bagaimana cerita sejarah. Ini cerita sejarah, tetapi maknanya khabariyah, berlaku sampai kapanpun. Yaitu sama seperti cerita Fir'aun. Cerita Fir'aun itu sejarah, tetapi cerita Fir'aun itu dikemas dalam bentuk present oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana present? Walaupun cerita Fir'aun tidak ada lagi, tetapi watak-watak Fir'aun itu masih ada. Sampai hari kiamat watak Fir'aun masih ada. Pikiran-pikiran Fir'aun masih ada. Yang mengklaim diri dia Tuhan dan bisa mengatur segalanya itu masih ada. Jadi makanya ini kalau kita lihat di dalam kitab Balaghatul Quran, itu namanya apa? Kalimatnya past tense
tapi maknanya present. Kalimatnya madhi tapi maknanya mudhari'. Ada juga nanti kalimat masa depan tetapi ceritanya masa lalu. Mana contohnya? Jadi ceritanya masa depan tentang surga, neraka, kan masa depan. Kita belum pernah melihat surga, belum pernah melihat neraka, belum pernah kita itu mati, belum mati lagi. Nanti mati akan kita ini kan nanti. Alam barzah belum kita nikmati lagi bagaimana alam barzah dan belum kita lihat. Padang mahsyar juga demikian. Tetapi ayatnya dikemas dalam bentuk past tense. Neraka itu uiddat lil kafirin, dipersiapkan. Kan cerita masa lalu itu. Makanya di dalam kaidah tafsir, nanti kita bisa melihat dalam kitab Ushul Tafsir wa Qawaiduhu. Jadi bukan fikih saja ada kaidah, tafsir juga ada kaidah. Ketika cerita masa lalu itu dikemas dalam bentuk past tense, itu maknanya apa? Litahqiqil wuqu'. Maknanya surga itu pasti ada. Jangan pernah ragu. Neraka itu ada, jangan pernah ragu. Kematian itu ada, jangan pernah ragu. Ragu ke kematian, Pak. Pasti ada kematian itu. Maka kita disuruh selalu mengunjungi orang mati. Ketika ada orang meninggal dunia, paling enggak kita lihat. Ya, rumah beliau itu cekang, nanti saya cekang seperti ini juga. Ketika meninggalkan keras. Ketika dimandikan begitu juga, saya juga akan dimandikan seperti ini. Itu maknanya litahqiqil wuqu'. Itu memang ada dalam kaidahnya, Pak. Dalam kaidahnya cerita masa lalu tetapi dikemas cerita masa depan dikemas dalam masa lalu, ini namanya tahqiqil wuqu' namanya. Sekarang kita lihat ayat 111. Tafsir surah Al-Baqarah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qalu la yadkhulal jannata illa man kana hudan aw nasara. Sekarang kita lihat terjemahannya dulu, kemudian baru kita tafsirkan. Coba diterjemahkan. Ya, ini terjemahannya, Pak. Wa qalu, sebenarnya bukan Yahudi dan Nasrani qalu itu. Qalu itu ahlul kitab. Kita harus bedakan dulu mana Bani Israel, mana ahlul kitab, mana Yahudi dan Nasrani. Itu harus beda. Kalimat Yahudi itu identik kinayah makna apa? Makna negatif. Yahudi itu berasal dari kalimat hada yahudu inna hudna ilaika. Di dalam bahasa Ibrani itu bukan bahasa Arab, walaupun ada di dalam Al-Quran inna hudna ilaik, kami itu bertaubat ya. Kalimat hudna Yahudi berasal dari hada yahudu, itu adalah bahasa Ibrani, maknanya bertaubat. Apa makna bertaubat? Dia sudah berbuat maksiat, kemudian karena takut azab dari Nabi Musa, kami taubat. Besok begitu lagi buat maksiat, datang azab, kami taubat. Makanya Yahudi itu identik dengan makna negatif. Makna negatif. Beda dengan Bani Israel. Bani Israel itu Rasulullah di dalam sebuah hadisnya Rasulullah SAW bersabda, "Balighu anni walau ayah." Sampaikan dariku walaupun satu ayat. Sudah? Kemudian kalau kita lompat hadisnya, di situ disebutkan man kadzaba alayya muta'ammidan. Barang siapa yang berbohong, dia itu ngomong bukan seperti yang saya ucapkan, siap-siap masuk neraka. Di antara dua lafaz ini, di tengah-tengah apa kata Rasulullah SAW? Nanti kita lihat di dalam hadis Riyadhus Shalihin. Dan apabila ambillah dari Bani Israel kata Rasulullah, fala haraj, tidak ada masalah. Apa maksud ambil dari Bani Israel? Maka nanti ada cerita-cerita Israiliyat. Cerita Israiliyat itu ada dua. Ada yang marfud, ditolak, ada yang makbul, ada yang diterima. Itulah fungsi pentahqiq di dalam sebuah tafsir. Ketika itu dia mengatakan ini riwayat Israiliyat marfud, ditolak. Kenapa? Dia itu adalah Yahudi, bukan Bani Israelnya. Yahudi itu apa? Dia banyak bohongnya, dia begini. Ya. Makanya hadis omongan dia itu ditolak. Salah satunya apa yang ditolak? Ketika ada riwayat yang mengatakan Nabi Idris alaihissalam, itu ada dalam tafsir Baydawi, itu ada 3 riwayat yang berbeda. Riwayat yang pertama, Nabi Idris alaihissalam itu sebenarnya nama beliau bukan Idris, karena beliau senang membaca maka dipanggil Idris. Ya.
Riwayat yang pertama, Nabi Idris ketika ketemu dengan malaikat, Nabi Idris bertanya, kamu siapa? Malaikat mengatakan, saya adalah malaikat yang penasaran dengan ilmumu. Kata Nabi Idris, saya tidak percaya. Kalau kamu betul-betul malaikat, bawa saya ke langit keempat sebentar. Ya, suruh bawa ke langit keempat nih, Pak. Kemudian dalam waktu yang sama juga, Allah memerintahkan kepada malaikat pencabut nyawa. Wahai malaikat pencabut nyawa, tolong cabut nyawa Idris di langit keempat. Malaikat pencabut nyawa tidak bertanya-tanya nih, tidak ada bertanya. Padahal ada dalam benak malaikat. Nah, manusia itu kan tidak bisa naik ke langit. Kok bisa dia naik ke langit nih, Pak? Manusia itu kan di bumi, Pak. Sesuai dengan Allah, firman Allah, ini ja'ilu fil ardi khalifah. Kenapa bisa di atas? Tapi malaikat tidak pernah bertanya. Dia patuh dan taat pada perintah Allah. Maka kita nggak boleh tanya-tanya juga, untuk apa salat subuh, untuk apa salat duhur. Jangan tanya-tanya. Rupanya ketika malaikat pergi ke langit keempat, rupanya ketemu dengan Nabi Idris. Dan malaikat juga pusing, dari mana Nabi Idris kok bisa masuk kemari? Ya, nembak. Disitulah dicabut nyawanya. Jadi maka ketika Nabi Mi'raj ketemu dengan Nabi Idris di langit keempat. Sudah, riwayat yang pertama ini Israiliyat ini. Tapi Israiliyatnya diterima. Yang kedua, riwayat yang kedua, ketika malaikat mengatakan, saya ini malaikat, saya tidak percaya. Tolong bawa saya untuk melihat-lihat sorga dan neraka. Kalimat melihat-lihat itu bukan masuk, jangan salah. Kalimat ini kalau dalam bahasa Arab namanya tafaqqada. Tafaqqada itu memantau. Sama seperti ketika Allah dalam hadis qudsi, Allah mengatakan kepada malaikat, lamma khalaqallahu al-janna wan nar, ketika Allah menciptakan surga dan neraka, Allah perintahkan kepada malaikat, coba cek. Maksud cek apa? Lihat dari luar, bukan masuk ke dalam, ya Mbak. Bukan masuk ke dalam. Sehingga malaikat mengatakan, ya Allah, luar biasa surga itu dari luar, Pak. Tidak ada yang tahu bagaimana nikmat surga kecuali dia masuk dulu ke dalam itu. Dan tidak ada yang tahu bagaimana siksa neraka itu kecuali dia masuk ke dalam dan menikmatinya sendiri. Malaikat saja tidak tahu. Makanya dibawa keliling-keliling saja. Sudah, ini riwayat yang kedua. Riwayat yang ketiga, itu Nabi Idris minta masuk ke dalam surga. Ini dari cerita saja sudah tidak masuk akal. Kenapa tidak masuk akal? Surga itu mala ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara ala qalbil bashar. Belum diperlihatkan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Satu. Riwayat yang kedua, di dalam kitab Riyadhus Shalihin, ini hadis ini sahih. Ketika orang mukmin nanti bangkit di padang mahsyar, mereka mencari seseorang untuk bisa membuka pintu surga. Ketika itu apa? Mereka ketemu dengan Nabi Adam alaihissalam. Istaftih lanal jannah. Wahai Adam, tolong bukakan pintu surga ke kami. Tidak bisa saya malu pada Allah, saya buat dosa. Jadi kepada siapa juga kami datang? Idhab ila Ibrahim. Pergi ke Ibrahim. Fa innahu, dia itu abul anbiya. Sampai ke Nabi Ibrahim juga demikian. Sampai ke Nabi Isa juga demikian. Nabi Isa berpesan, pergilah ke Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berdiri di ujung titik sirat dan berdoa kepada Allah, Allahumma sallim, Allahumma sallim. Ya Allah, selamatkan umatku ya Allah supaya bisa sampai ke ujung pintu surga, ke ujung sirat ini dan masuk ke dalam surga. Ini buktinya apa? Belum ada yang masuk ke dalam surga. Kalau surga itu sudah masuk Nabi Idris alaihissalam, tinggal calling mendang. Ini buka pintu teat nih, Mbak. Tolong buka pintu sebentar. Kami di luar ya, Mbak. Tapi kan tidak minta pada Nabi Idris. Mintanya kepada siapa? Mintanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalaupun Nabi Idris ada di dalam surga, Nabi Muhammad sudah mengatakan, "Hana buku karena urung di dalam." Ya, ne ketok-ketok undang ibukan, ya, Mbak. Tapi kan tidak ada, Mbak. Sudah. Ini apa namanya? Yang kedua. Yang ketiga, latar kabun natabakan antabak. Kalian akan melalui masa-masa, kata Allah. Masa langsung bisa masuk ke dalam surga? Masa belum finish, belum start lagi sudah finish? Tak mungkin. Maka laluilah masa-masa itu. Ini riwayat ini marfud, ditolak. Kenapa? Yang meriwayatkan riwayat itu adalah seorang Yahudi, pembohong. Dia penipu. Ya, nanti namanya bisa kita lihat dalam tafsir Baydawi nanti. Disebutkan namanya di situ. Dia seorang pembohong, dia seorang penipu. Dan dia berasal dari Yahudi, memang orang-orang Yahudi. Kan beda tadi, Pak, Israel dengan Yahudi. Dan yang Allah katakan di dalam Al-Qur'an, wa inni faddaltukum 'alal alamin,
saya itu melebihkan kalian dibandingkan orang lain, itu untuk siapa? Untuk Bani Israel, bukan untuk Yahudi. Kan Yahudi dan Nasrani itu sudah masuk konotasi negatif di situ. Termasuk ketika kita salat, di dalam Fatihah kita mengatakan, ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Berikan kami itu ya Allah, ya kalau terjemahannya jalan yang lurus. Walaupun kata Imam At-Tabari itu bukan jalan lurus, al-thibat fil amal, konsisten dalam beribadah. Ghairil maghdub, jangan jadikan kami seperti Yahudi dan jangan jadikan kami seperti Nasrani. Di situ saja sudah dikutuk Yahudi dan Nasrani, sudah dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita harus beda-bedakan Yahudi dan Nasrani dan Ahlul Kitab, harus kita bedakan memang. Yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala itu Ahlul Kitab memang. Kenapa? Mereka menulis, mereka membaca, walaupun pada akhirnya nanti mereka menulis sesuatu yang bukan berasal dari Taurat, dan mereka mengatakan ini berasal dari Taurat. Disitulah mereka dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin sedang jamaah yang dirahmati Allah. Maka makna waqalu di sini itu waw ataf. Itu waw penghubung. Artinya terkait dengan ayat sebelumnya. Waqalu, siapa yang qalu itu? Ahlul kitab. Ya, nampak. Jadi ahlul kitab mengatakan, waqalu la yadkhulal jannata illa man kana hudan aw nasara. Ini sebenarnya ada dua kalimat yang panjang, tetapi dibuat di situ dengan au di situ, Pak. Kalimat pertama, ahlul kitab mengatakan, ini ahlul kitab yang sudah tercemar ini, Pak. Ya seperti tadi, dia ahlul kitab, tetapi dia itu menulis sesuatu yang bukan berasal dari Taurat. Jadi ahlul kitab itu menulis sesuatu bukan berasal dari Taurat, sehingga dia mengatakan ini berasal dari Allah. Ya contoh yang mereka rubah-rubah, Pak. Yang dirubah oleh ahlul kitab itu mengharamkan onta. Mereka mengatakan onta itu haram, padahal di dalam Taurat tidak pernah Allah mengharamkan onta. Mana landasan mereka? Karena Nabi Yakub alaihissalam mengatakan onta ini haram bagi saya karena saya alergi makan onta. Kata Nabi Yakub Nabi Yakub alaihissalam. Kemudian setelah itu apa? Mereka mengatakan dari Bani Israel, itu kakek-kakek kita nggak makan onta, dia berarti haram onta itu. Dimasukkanlah di dalam Taurat, onta itu haram. Inilah orang-orangnya nih, Pak. Waqalu ini, Pak. Jadi ahlul kitab yang sudah tercemar, yang sudah merubah-rubah dan mengotak-atik. Apa kata mereka? La yadkhulal jannata illa man kana hudan. Ini satu kalimat. Ini sudah digabung kalimat ini menjadi ijaz kisar, Pak. Yahudi mengatakan yang masuk ke dalam surga itu cuma Yahudi saja, lain tidak masuk dalam surga. Ya, Yahudi saja. Sudah, satu kalimat. Kalimat yang kedua, Nasrani juga mengatakan yang masuk ke dalam surga itu cuma Nasrani saja. Ya, masing-masing mengklaim. Kalau kata Syekh Tantawi apa? Mereka itu mengklaim bi anfusihim bi ayadkhulul jannah. Kalau mereka lah yang bisa yang masuk ke dalam surga. Maka jumlah ini juga berlaku untuk kita. Artinya kita tidak boleh mengklaim begitu saja sesama kita. Ini kan sama-sama Bani Israel mereka. Nasrani ini keturunannya Bani Israel. Yahudi keturunannya Bani Israel. Jadi pertama kan Nabi Yakub, anak Nabi Yakub itu ada 12. Dipanggil dengan Bani Israel, kenapa? Karena Nabi Yakub terkenal dengan nama Israel. Israel itu apa? Di dalam bahasa Arab Israel itu asra yusri jalan malam, suka jalan-jalan malam, Pak. Jak kena pindah ke di dakwah ke di berpindah dari Palestina ke Mesir, Pak. Tetapi dalam bahasa Ibrani itu Israel itu berasal dari kalimat Isra Ilohu. Isra itu hamba, Ilohu itu Tuhan. Maka Israel adalah Isra Ilohu, hamba Tuhan. Itu dalam bahasa Ibrani. Jadi makanya anak-anak Nabi Yakub itu kalau bahasa Arabnya Abdullah, hamba Tuhan. Bahasa ini diklaim oleh Yahudi. Yahudi kan sudah konotasi negatif, Pak. Mereka supaya tidak dilaknat oleh orang lain, ini suka bertobat, suka mayang-mayang, Pak. Mereka ambillah nama Yahudi itu nama kakek mereka, Israel. Ya, nama. Kami ini adalah Israel, adalah hamba Allah Subhanahu wa taala, hamba Tuhan, ya, Pak. Kami inilah hamba Tuhan. Padahal mereka Yahudi, Pak. Orang yang dikutuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya,
Sedangkan Israel, Bani Israel itu yang dipuji oleh Allah. Contoh lain, kaum Ad. Kaum Ad di dalam Al-Qur'an itu disebutkan Irama dzatil imad allati lam yukhlaq mithluha fil bilad. Itu kaum Ad dalam Al-Qur'an kadang-kadang disebut dengan kaum Iram. Itu kaum Ad itu di dalam tafsir Qatadah, wa tuluhu, tinggi mereka itu salasina zira'an, 30 zira' tingginya, Pak. Berarti kalau 30 zira' kita ini 15 meter panjang, Pak. Itu kaum Ad. Ya, Mbak. Jadi tidak jauh, tidak melebihi tingginya Nabi Adam alaihissalam. Kaum Ad itu nama orang. Ad itu nama orang, ya, Pak. Maka karena mereka dikutuk oleh Allah, ya, Mbak, mereka mengambil nama kakeknya Iram. Iram itu cucunya Nabi Adam alaihissalam, ya, Mbak. Cucu Nabi Adam, Mbak, namanya Iram, seorang ahli ibadah. Makanya mereka itu gini saja supaya kita ini ambil nama Iram. Iram Madam. Maka kita jangan mengutuk si Iram. Bibit Iram itu, ya. Iram itu nama yang diambil oleh kaum Ad untuk jadi nama kaum mereka. Israel itu adalah sebuah nama kakek Nabi Yakub alaihissalam yang diambil oleh Yahudi untuk menutupi kejahatan mereka, sehingga nama mereka itu kami adalah Israel. Ya. Sehingga kita selalu kami kutuk Israel. Israel itu Nabi Yakub, kita kutuk Nabi Yakub alaihissalam. Kami kutuk Yahudi itu. Karena dalam Al-Qur'an kan sudah jelas. Ghairil maghdubi alaihim, bukan kami kutuk Bani Israel, tidak. Bani Israel dipuji oleh Allah dalam Al-Qur'an karena mereka kecerdasan otak mereka. Mereka selalu menulisnya, mereka menulis. Kemudian mereka juga dari Bani Israel itu banyak keturunan nabi dan rasul. Ya. Jadi jangan terpancing kita dengan kalimat-kalimat apaan. Itulah Israel itu Nabi Yakub alaihissalam. Mereka mengambil nama Nabi Yakub saja. Ya, seperti ini juga. Ini kalimatnya panjang, ada 2 kalimat, tetapi kalimatnya diringkas dengan au di sini. Au itu namanya au muadil. Muadil itu pilihan. Ini atau ini. Ya, gitu, Pak. Tetapi walaupun ada atau di situ, ini kalimatnya 2. Yahudi mengatakan yang masuk dalam sorga adalah Yahudi. Nasrani mengatakan yang masuk ke dalam sorga adalah Nasrani. Ya, Pak. Ini akibat apa? Akibat mereka itu sudah diklaim kalau mereka itu dilaknat oleh Allah. Untuk menghilangkan klaim ini, mereka mengatakan yang masuk surga Yahudi, ahli Nasrani. Tidak, yang masuk surga adalah Nasrani. Padahal dua-dua mereka ini adalah anak cucunya Nabi Yakub alaihissalam. Ya, anak cucu Nabi Yakub alaihissalam yang berasal dari Nabi Ishak dan bukan keturunan Nabi Ismail. Mereka sama-sama keturunan Bani Israel, tapi karu sama-sama tahu. Ini memberikan kepada kita satu sama lainnya, kita sudah salat, kita beribadah. Jangan mengklaim orang yang satu salat dron neraka lon surga, oh hana lon surga dron neraka, ya, Pak. Jadi jangan pernah mengklaim, Pak. Terima kasih.